Eh, Bahkan kita nggak perlu ngomongin startup kan, kayak ngomongin company biasa aja yang di luar perusahaan teknologi juga cukup umum kan untuk tiba-tiba ada pemutusan karyawan gitu dan segala macam. Pabrik juga banyak gitu kan, kadang-kadang pemutusan, perusahaan yang lain juga banyak. UMKM apalagi. Sejujurnya Mas, sejujurnya, walaupun aku pernah punya bisnis, mindset ini baru aku tahu dari Mas Panji sih. Bukan baru tahu, baru baru teringatkan lagi. Mungkin ya, mungkin karena banyak yang anggap kerjaan di startup tuh bakalan selamanya disejajarkan dengan penggantinya PNS, disejajarkan dengan penggantinya BUMN karena Ya. terkesan this is the future gitu loh. Tapi Mhm, benar, mhm, aku setelah dengar yang barusan, nah ya juga ya, kita yang memutuskan jalan ini. Tapi Mas Panji sadar kan kalau banyak orang yang merasa kayak gitu gitu loh. Jadi waktu ada layoff mereka ya nggak benar-benar nggak siap sama sekali gitu. Aduh, mhm. kena layoff gini gini gini. Padahal tadi ya risiko itu. Ya. Gimana? Ya benar-benar sama aku juga. Menurutku eh, cukup sederhana sih, kita terlena sama apa yang terjadi di eh, sekitar kita selama 10 tahun terakhir ya kan, tech bubble kan. Jadi kayak gaji karyawan IT kayaknya lebih oke gitu kan, terus kayaknya promising banget karena IT-nya masih berkembang terus gitu. Tapi kita lupa bahwa ketika kita berbisnis ya nature-nya bisnis nggak ada yang berubah gitu sih. Hmm. Selalu ada resiko kan, dan resiko yang paling utama ya kehilangan pekerjaan gitu kalau konteksnya adalah kita sebagai pekerja. Berarti ini bisa jadi nggak lepas dari habit, bukan habit sih ya. Apa namanya watak dasar manusia Nggak yang sih, emang nature bisnisnya aja sih Mas Zikru, kalau aku pikir ya emang nature bisnis kan kayak begitu kan, up and down, kita nggak tahu kapan sukses atau enggak. Karena kan tapi bisnis itu tergantung industrinya sendiri, punya banyak variabelnya kan. Ada yang memang perlu ngejar momentum, ada yang memang uh, industrinya memang selalu ada opportunity-nya, ada yang juga memang harus incar trennya gitu kan. berarti kebetulan lagi banyak aja jadi kayak ke blow up gitu Mas ya. Em, Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir kan udah kelihatan polanya ya sebenarnya ya. Dari banyak perusahaan teknologi yang IPO tapi akhirnya Hmm. eh, nggak dapat juga profitability-nya gitu kan. Terus ada juga yang company-company yang simply growth-nya kekencangan tapi begitu cari eh, profit making-nya nggak ada gitu. Apalagi kalau misalnya di Indonesia, nggak sih, kalau aku pikir kayak di eh, negara Asia itu kan kebanyakan kalau kita bisnis eh, langsung ke consumer gitu kan kayak B2C, itu kan B2C-nya kita customer-nya kayak nggak ada loyalty ya, terus juga price sensitive gitu. Jadi memang sebenarnya nature bisnisnya emang tidak semudah itu untuk apa ya, dikalahkan lah gitu sebenarnya. Dia mencari produk market fit itu memang memang menantang. Hmm. Kayaknya waktu kita sempat ngobrol yang di Central Park itu kan, Zikul. Jadi Ya. eh, basically kan kerja di mana-mana itu resikonya ada gitu kan ya. Tinggal nanti tinggi rendahnya kita coba terka gitu dengan company-nya seperti apa, bisnisnya gimana, orang-orangnya gimana, kinerjanya gimana selama kita di dalam, kita bisa lihat gitu kan. Tapi kan itu adalah faktor yang kita nggak bisa kontrol ya, karena kan itu orang lain dan memang eh, bisnis di luar sana kita juga nggak bisa tebak itu bakal ada apa, kayak 2 tahun terakhir banyak perang gitu kan, terus perang mempengaruhi investasi juga gitu kan. Jadi lebih baik ya kita mau nggak mau fokusin sama diri kita sendiri. Jadi ya sama kayak kita kerja pada umumnya lah, gimana caranya kita bisa stand out dari orang lain ya. Dengan cara itu juga kita bisa menaikkan value kita, dan dengan cara itu juga kita bisa memperkecil kemungkinan kita jadi apa ya, jadi aset yang bisa diganti atau dilepas gitu. At least bisa membuat manajer kita pikir 3-4 kali lah buat ketika company-nya misalnya harus memang layoff, berpikir 3 atau 4 kali untuk melepas kita gitu. Oke. Itu ibaratnya untuk yang ya I see. Untuk yang untuk bisa bertahan. Eh, menurut Mas Panji apa yang salah ya? Maksudnya yang harus kita perbaiki sebagai diri pribadi yang udah kerja
agar Mhm. pertama Mhm. nggak terlalu shock tentang tentang hal-hal kayak gini. Terus yang kedua, secara generalnya apa yang salah ya sampai banyak yang waktu keluar tuh akhirnya nggak bisa dapat kerja lagi yang eh, apakah memang nature bisnis yang tadi Mas Panji bilang juga menyebabkan demand supply-nya terlalu banyak, kayak apa yang salah dan apa yang harus bisa kita improve gitu ya, untuk yang terlanjur terdampak gitu Mas. Kalau aku bisa ngomong agak keras sedikit sih, nggak. Yang salah itu sebenarnya kitanya sendiri sih. Karena ada dua hal mungkin yang aku bisa lihat. Satu, kita nggak menerima dan mengetahui dengan betul resikonya apa ketika kita mengambil keputusan tertentu. Misalnya kita join startup, ya harusnya kita aware sama resikonya gitu. Kayak startup bisa tiba-tiba tutup. Dan startup yang tutup kan sebenarnya dari 10 tahun terakhir nggak dikit ya gitu. Dan startup yang layoff juga sebenarnya kalau ngeliatin 10 tahun terakhir juga nggak dikit. Cuman kan kalau sekarang sosial media eh, lebih banyak dipakai gitu kan. Terus banyak company yang gede-gede juga akhirnya layoff. Makanya akhirnya muncul beritanya gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir, ada berapa banyak sih startup yang tutup di Indonesia? Banyak banget gitu. Ada berapa banyak sih startup yang layoff di Indonesia? Banyak banget juga gitu sebenarnya. Cuman ya ke blow up selama 5-6 tahun terakhir dan didukung sama tech bubble juga kan yang mulai uh, mulai 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 landai lah gitu sih tech bubble-nya ini gitu. Jadi yang kesalahan pertama itu tadi kita nggak aware bahwa resikonya itu real sebenarnya gitu. Yang kedua menurutku dipengaruhi oleh yang pertama karena kita nggak aware bahwa resikonya itu adalah nyata. Yang kedua kita nggak terlena dan mungkin tidak terlalu banyak investasi untuk gimana caranya kita bisa Itu dia, kompetitif dan survive gitu. itu dia. Betul, itu dia. Berarti masuk ke pertanyaan berikutnya, Mas. Terus bahkan ini kayaknya buat yang masih stay juga nih relevan. Karena nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal gitu juga. Apa yang seminimal minimal mungkin yang harus saya lah misalnya yang saya persiapkan untuk tetap stay relevan atau apa gitu. Karena kayak banyak banget gitu loh Mas yang ini pertanyaan saya di waktu ini juga sih. Waktu di ketemu kemarin sih juga sih. Hmm. Itu kalau nggak salah Mas jawab apa namanya? Sistem desain itu ya, Salah satunya. salah Ya. satunya. Ada lagi nggak Mas? Mungkin tentang apa namanya? Etos kerja kah atau apa? Etos cara belajar kah? Hmm. Eh, kan sebenarnya kalau kita sebagai pekerja kan ada dua skill ya, hard skill sama soft skill kan. Hmm. Kalau soft skill aku pikir di semua tempat pasti sama kayak cara kita berkomunikasi, etika kita bekerja gitu kan, profesionalitas gitu kan itu kayaknya sama di mana-mana dan aku rasa tuh nggak perlu di apa ya, nggak perlu di hmm, nggak perlu ada sesi khusus lah ya gitu bilangnya gitu ya. Karena harusnya kita aware dengan apa aja yang harus di develop di sini, terutama di komunikasi. Nah, bagian hard skill ini yang sebenarnya memang mau nggak mau teman-teman harus bisa banyak investasi sih. Karena kan semakin lama kan semakin kompetitif ya di industrinya ini. Apalagi sekarang gitu, semakin kompetitif juga gitu. Nah, ini yang memang harus diasah. Nah, ketika kita ngomongin hard skill, kalau konteksnya adalah software engineer, berarti kan technical kompetensi satu, yang kedua juga dari domain knowledge, terus yang ketiga mau nggak mau yang terkait sama soft skill tapi lebih yang ke dekat dengan hard skill, yang misalnya cara cara kita berpikir uh, dan mengkomunikasikan idenya gitu kan yang dari satu dan dua tadi gitu. Jadi itu yang diasah. Nah, kenapa dulu aku sempat nge-suggest sistem desain? Karena di sistem desain itu kan sebenarnya akan mengcover semua hal ya, kayak ada evaluasi knowledge-nya sejauh apa gitu kan. Ada evaluasi juga kayak apakah mengerti domain knowledge yang lagi dibahas atau enggak. Misalnya lagi kita bahas tentang transaksi di e-commerce gitu, gitu kan. Nah, orang ini ngerti nggak flow di e-commerce itu seperti apa gitu. Kalau technical knowledge ya kira-kira ketika ada solusi technical bisa memberikan solusi apa aja nih sebagai opsi, terus bisa memberikan pros and cons-nya apa enggak gitu. Nah, yang ketiga yang tadi kan cara bisa nggak mengkomunikasikan dengan baik gitu ide-idenya yang terkait dari solusi dari implementasinya, sama misalnya pengetahuan tentang domainnya juga gitu. Ya. Jadi enaknya sistem desain itu sih karena
bisa mengcover hampir semua variabel yang dibutuhkan untuk either memang mau survive di tempat saat ini atau ya mungkin nanti pas ketika lagi mencari pekerjaan baru. I see. Bahkan untuk front end ya. Buat semua nih, pokoknya konteksnya Front software end. engineer kan. Iya sih. Terakhir Mas, ini eh, aku juga ada ini apa namanya agenda di 13.30. Sama nanti mungkin ke Hmm. teman-teman ada yang mau nanya, monggo di chat biar aku bisa tanyain langsung secara cepat atau ntar ada yang mau open mic. Aku di kondisi kayak gini kemarin tuh ada yang share Mas Petra. Mas Petra tuh share di X-nya. Dia hire junior, mungkin Mas Panji udah baca juga. Yang hire junior, tapi yang ngelamar itu 2 tahun terus sampai senior senior gitu. Di keadaan yang kayak gini, pertama gimana Hmm. cara kita bisa stand out atau dari sudut pandang Mas Panji deh. Mas Panji bakal milih yang kayak gimana pada akhirnya gitu. Dengan kondisi yang kalau dulu kan mungkin ya mungkin satu orang doang yang jago gitu baru langsung dipilih atau gimana. Kalau dengan kondisi yang sangat kayak gini apa namanya? Banyak banget yang seperti itu. Bagaimana cara kita bisa stand out dan Mas Panji bakalan milih orang kayak gimana sih gitu. Karena kalau sebagai konteksnya sebagai employer di masa sekarang itu jauh lebih mudah sih. Kenapa? Karena kalau dulu kan karena kayak yang Zikro bilang tadi kan, demand-nya banyak tapi bisa keep up sama demand-nya gitu kan. Hmm. Terus karena yang ya technical kompetensi cukup bagus itu jarang atau malah di keep oleh sama company-company yang gede, akhirnya bikin industri ini tuh punya pekerja yang aku bilang sih overpaid gitu. Jadi akhirnya ada beberapa orang, bukan beberapa orang, yang beberapa segmen pekerja itu yang overpaid lah. Terutama misalnya yang datang dari unicorn atau dekakorn gitu kan. Nah, kalau yang sekarang karena demand-nya jadi kecil, terus supply-nya jadi banyak, jadinya lebih banyak pilihan nih untuk yang startup-startup baru ya gitu. Dan bahkan kita bisa memilih. Sebenarnya kalau dari kriteria harusnya sih sama aja. Dari technical kompetensi, eh, cara interview itu nggak ada yang berubah sama sekali. Cuman ya jadinya banyak opsi aja sih yang bisa dipilih. Dan obviously kalau sebagai employer kan kita cari yang technical kompetensinya oke, tapi secara salary itu wajar gitu. I see. Kalau dari segi Tapi aku employee kebetulan punya eh, kalau aku tuh punya apa ya? Aku tuh selalu ngikutin kayak salary market di Indonesia dan di sekitar itu kayak gimana ya. Jadi kalau dari pertama kali aku hiring, aku selalu hiring yang orang yang memang salary-nya sesuai market aja sih. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak berubah kalau untuk konteks diriku sendiri ya sebagai employer. berarti ya mau nggak mau tetap adu skill ya. Maksudnya kalau ibaratnya kalau ada banyak technical test yang bagus gitu, ini yang dipilih yang kayak gimana gitu mas. Atau enggak interview yang bagus yang dipilih yang kayak gimana. Itu kembali Oh, kemana? memang technical kompetensi sih. Kalau berarti ngelihatnya gimana tuh mas dari sudut pandang employer? Berarti Masih sama sih Mas Eko kalau di technical domain kan pasti akan ada set of interview ya kayak misalnya interview coding interview terus misalnya ada sistem design interview terus ada behavioral interview itu buat ngeliatin behaviornya gimana oke apa enggak fit atau enggak dengan tim atau bahasa lainnya culture culture fit interview lah gitu kan jadi ada itu jadi kalau dari dulu dan sekarang sih nggak ada yang berubah sih dari tiga ini jadi ya selalu sama sebenarnya. Cuman dan ya terakhir. kalau sebagai employer yang tadi kata Zikro kan, yang tadi mungkin cuma satu dua aja yang kayaknya stand out di, ketika interview sekarang jadi banyak gitu. Simply karena supply-nya jadi banyak aja. Dan tadi yang nilai tambahnya yang salary-nya cocok ya. Jadi kalau berarti nggak waktu yang tepat untuk mantan DKKOR itu untuk mempertahankan gajinya di angka mereka sebelumnya gitu ya. Bukan saat yang tepat. Kalau aku bilang mau mempertahankan sih bisa-bisa aja, tapi realitanya market itu eh, secara market salary itu udah normalisasi gitu. Jadi ya siap-siap aja bahwa mungkin tidak akan ada posisi ya dengan yang akan memberikan offer tinggi seperti 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi Masih. sebenarnya ini udah masa normalisasi sini ini gaji normal sebenarnya. Cuman mungkin buat beberapa orang yang udah merasakan gaji di atas rata-rata jadinya kaget gitu kan harus turun atau ngerasa kayaknya nggak ada opportunity yang sama lagi. Oke. Itu ada pertanyaan dari Mas Aldi Mas. Dari segi
ownernya, perlukah kita kayak mempertahankan moral dari tim, atau justru ya nggak usah repot-repot mikirin itu karena akhirnya banyak yang lepas gitu dari sisi atasan gitu mas. Kalau sebagai owner, menurutku sih eh, mungkin gini kali ya. Karena hmm, kalau konteksnya misalnya ini sebagai owner terus perusahaannya lagi nggak baik-baik aja gitu ya, ya mungkin tetap perlu ada untuk usaha untuk mempertahankan moral kan, karena kan pengennya timnya juga tetap semangat gitu dengan sisa-sisa mungkin usaha yang perlu dilakukan ke depannya gitu. Tapi kalau konteksnya adalah nih perusahaannya baik-baik aja, tapi mungkin timnya dirasa kayak terpengaruh dengan sekitarnya. Aku pribadi sih ngerasa nggak perlu ada ekstra effort di sana sih, karena itu sesuatu yang apapun yang terjadi sekarang, lagi-lagi kalau untukku sih adalah sesuatu yang wajar terjadi, dan yang kita fokusin ya gimana caranya kita tetap develop timnya aja, jadi nggak ada yang berubah sih. Ya sih. Oke, ini ada pertanyaan kedua mas tentang ya di luar sana intinya itu mulai mencari talent-talent dari Indonesia. Apakah memang ini salah satu jalan overload dari supply ini gitu ya? Agar kita mempersiapkan diri keluar gitu. Mas Panji, kenapa nggak pernah kepikiran ke company luar nggak mas? Secara pribadi gitu. Nggak ada personal issue, jadi prefer di Indonesia. Oh, oke. Lagi Nah, sambil lihat Instagram nih, kalau aku nggak mau jauh-jauh dari orang tua, dari maunya di Indonesia aja. kalau remote-remote gitu mas, dari, Hah? dari luar gitu. Tapi kalau Kan levelnya, masih ditip-tip. oh, dulu maksudnya dulu waktu zaman-zaman dari Grab, oh dulu masih jarang yang remote ya dulu ya. Lebih tepatnya nggak kepikiran aja sih ya opportunity yang ada I saat see. itu aja gitu. Iya, Dan iya. aku pribadi kan ada personal preference ya, kayak misalnya pengen tempat kerja yang jauh-jauh dari riba gitu, yang sebisa mungkin positif buat masyarakat gitu. Jadi ya lumayan challenging sih nyarinya. Betul. Wah, keren juga itu. Mm. Tadi ada pertanyaan apa ya? Oh, tech poaching ya. Eh, Sebenarnya menurutku ini juga apa ya? Ini natural growth juga sih, karena kan kalau kita lihat selama beberapa tahun terakhir banyak tech company yang akhirnya gede ya di Indonesia, atau tech company gede di luar yang akhirnya bikin R&D center atau eh, kantor di Indonesia gitu kan. Terus akhirnya banyak engineer atau banyak orang-orang Indonesia atau mungkin anak-anak yang di kampus yang internship di tempat yang bagus-bagus gitu kan, kayak Traveloka, Grab, Gojek gitu kan, yang akhirnya secara skill set kan di atas rata-rata tuh kalau kita bandingin sama mungkin sekitar ya, kayak misalnya di Malaysia sama Singapura, terus akhirnya di atas rata-rata atau jadi at least on par lah dengan mereka. Jadi ya cukup wajar kalau misalnya negara-negara di luar sana perusahaannya jadinya ngeliat Indonesia gitu sih. Kalau dibandingin sama 10 tahun lalu kan kayak dikit banget gitu kan tech company gitu kan. Terus orang-orang Indonesia juga masih lagi catching up gitu secara technical skills gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah banyak ya. Dan makanya cukup wajar sih kalau negara lain ngeliat Indonesia. Oke, mantap. Sebenarnya Berarti, zaman dulu juga banyak, juga ada sih, cuman nggak banyak aja kan. Dan hmm, kadang nggak banyak simply yang lewat aja gitu. Maksudnya kalau kita lihat kan apakah ada orang-orang Indonesia yang masuk Google, Facebook, gitu, gitu kan ada aja kan sebenarnya. Cuman nggak sebanyak sekarang. oke. Berarti kalau yang aku lihat dari tadi itu pertama yang perlu diimprove dari diriku pribadi misalnya adalah tadi mindset bahwa ya udah ini tuh ya emang resikonya gitu loh. Jadi emang harus prepare, dan harus prepare-nya tadi yang Mas Panji bilang ya tentang eh, technical competencies tadi. Tapi ada itu Zikro, ada follow up questionnya sih. Apakah dengan tech coaching tadi apakah ini harapan buat kita? Tapi di luar sana kondisinya sesulit apa? Mungkin jawabannya sebenarnya kalau dibilang harapan, ya harapannya jadinya jauh lebih baik gitu ya. Karena kan akhirnya chance kita buat bisa kerja di tempat luar tuh jauh lebih baik, karena eh, kayak nilai orang Indonesia aja jadi lebih positif lah gitu buat company di luar sana. At least itu udah centang gitu kan. Kalau dulu mungkin kalau kita ngelamar company di luar mungkin rekruternya juga mikir gitu kan. Ini orang worth it nggak ya dari Indonesia gitu. Nah, tapi kondisinya sesulit apa, sebenarnya ini pun sama aja sih, nggak ada yang berubah. Karena kan secara software engineer, interview itu ya gitu-gitu aja sebenarnya, ya kan.
Jadi kalau dari sisi interview harusnya nggak ada yang berubah. Jadi harusnya tidak apa ya, tidak sulit dan tidak mudah juga lah, masih sama aja. Paling ya karena balik ke kayak kata Mas Ikrul barusan, yang karena demand-nya udah makin turun, supply-nya juga banyak ya, berarti jauh lebih kompetitif. Nah, yang jadi PR buat kita itu sebenarnya, terutama di Indonesia ya, itu walaupun banyak tech company gitu kan, rata-rata kan yang dibuat itu aja. Terus rata-rata tech company-nya itu juga nggak gede-gede amat gitu. Kalau kita lihat DAU-nya, MAU-nya, scale-nya sebesar apa sih gitu kalau dibandingin sama mungkin unicorn atau decacorn. Jadi orang yang kerja di unicorn dan decacorn itu sebenarnya punya nilai plus di mana mereka bikin eh, bikin sesuatu itu at scale. Ketika bikin sesuatu at scale, berarti kan pemecahan masalahnya tuh jauh lebih rumit ketimbang biasa gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang eh, kayak sekarang misalnya tim yang di tip-tip, itu yang kita lakukan adalah gimana caranya kita, walaupun kayaknya fiturnya dalam tanda kutip ya, mudah-mudah aja, tapi kita coba pikirin hal lainnya juga gitu, kayak scalability-nya gimana ke depan, terus security-nya gimana gitu. Jadi benar-benar kita pikirin seperti kita bekerja di tempat yang proper gitu sih. Nah, mungkin yang perlu disadari teman-teman juga, termasuk aku pribadi ya, itu adalah kita nggak selalu dapat opportunity belajar di tempat kita bekerja gitu kan. Nah, berarti mau nggak mau kita harus cari tempat lain gitu. Nah, tempat lainnya ini bukan berarti pindah ya, atau nyaranin ada second job juga. Tapi menurutku penting buat untuk sadar bahwa kita nggak selalu belajar dari tempat bekerja kita saat ini. Berarti kita harus cari tempat belajar yang lain gitu. Nah, tempat belajar yang lain ini bisa macam-macam. Bisa belajar sendiri pakai pet project gitu kan, bikin mungkin belajar sesuatu terus bikin gitu. Syukur-syukur jadi produk, jadi SaaS produk, terus bisa dapat passive income dari situ gitu kan. Tapi paling enggak ya ada sesuatu yang kita kerjakan dan pelajari gitu dulu. Jadi kalau misalnya nanti kita interview di tempat lain atau mencoba opportunity di tempat lain, kita nggak hanya bergantung sama apa yang kita punya saat ini di tempat saat ini gitu, tapi ada yang lain juga. Walaupun mungkin nggak sampai production atau mungkin nggak sampai benar-benar jadi dipakai oleh real users, tapi paling nggak bisa kita ceritain gitu ketika kita interview. Tapi yang mau nambahin yang ini Mas, yang keluar negeri tadi, jangan lupa bahwa mindset Mm. bahwa tadi sih resikonya tetap ada gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau di luar negeri apa namanya pesangonnya nggak ada sama sekali kadang-kadang. Terus atau enggak ya ya memang itu sih intinya resiko itu tetap ada. Ya sih mindset itu yang saya lihat Mas karena kadang-kadang orang masuk itu pingin ya udah yang udah dapat kerja ya itu kayak udah jadi tujuan gitu. Lupa kalau harus self learning. Dan yang Mas Panji bilang tadi eh, bahwa di company-nya apa kalau di company-nya dan ini memang banyak banyak banget kejadian sih Mas. Rata-rata di company-nya itu apa tidak bisa grow, akhirnya memutuskan cari company lain yang bisa grow. Padahal mungkin sebenarnya ada cara di sendiri, diri sendiri gitu ya untuk grow nggak bergantung sama company gitu Mas ya. Oke, oke teman-teman ada yang Mhm, mau nanya nggak betul. nih? Mas Panji ada respon dulu mungkin. Enggak sih, udah benar yang dibilang Zeko. Mungkin tambahan lagi ya. Soalnya kalau misalnya kita terdampak atau misalnya terutama buat teman-teman yang mungkin syukur-syukur belum ada tanggungan ya. Sebenarnya bisa mikir juga buat nyari tempat yang mungkin financially nggak begitu menarik, tapi bisa jadi batu loncatan gitu. Misalnya kayak oke nyobain tempat yang cukup oke secara teknikal, bisa learning banyak di sana, tapi mungkin gajinya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Nah, mungkin bisa consider juga sih tempat seperti itu. At least ya stay 2 tahun gitu kan, sampai situ ambil opportunity buat belajar banyak sama 2 tahun di situ, baru pindah tempat lain. PNS. Kalau di Sumbawa programmernya nggak PNS, 3 juta gajinya per bulan ngurus Laravel full stack pokoknya full stack 3 juta. Mau ke sini teman-teman silakan. Aduh, satu satu kabupaten diurus sama satu orang di sini. Mantap. Udah 3 juta lumayan loh di atas UMR Jogja. betul sekali. Ya kalau di Sumbawa juga hidup kok 3 juta. Nah, Gitu ya. iya di Tips sini soft skill wajib, nih ada pertanyaan. Tips soft skill wajib ya jadi programmer yang dilirik pasar apa tuh, Mas? Eh Soft skill ya.
mungkin dua sih. Obviously kalau komunikasi ya harus dilatih ya, karena kayak kita cara berpresentasi terus mengemukakan pendapat gitu kan, share ide gitu tuh harus bisa dilatih. Nah, tapi menurutku ada dua soft skill lain buat ngelatih si komunikasi ini. Satu, ikut komunitas dan akhirnya involve di komunitas itu, which is itu buat ngelatih komunikasi kita gitu kan. Karena kan komunikasinya bisa jadi memang antar peer, yang mungkin selevel kita, bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang yang senior yang ada di komunitas itu juga. Syukur-syukur mungkin jadi speaker juga atau ikutin acara-acara di komunitas itu. Dan menurutku komunitas itu sangat 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 helpful ya gitu, karena banyak banget sebenarnya relasi dan network yang bisa kita dapat dari situ gitu. Oh ya, ada essay group salah satunya gitu kan. Terus yang kedua, dari yang ke nomor satu tadi mungkin aku sebut-sebut tuh yang networkingnya tadi sih. Nah, networking itu tuh penting ya, apalagi di saat kayak gini kan. Untuk kita bisa survive itu, mau nggak mau, kita perlu ada networking yang baik juga. Karena networking yang baik itu akan menaikkan apa ya, probabilitas dapetin tempat yang oke lah. Atau at least dapetin tempat gitu. Karena misalnya aku tahu masih kru, terus tiba-tiba misalnya 1 tahun dari sekarang, Zegari lagi nyari CTO gitu kan. Nah, terus dapat infonya dari Zikro sama lamar. Tapi terlepas dari itu biasanya banyak opportunity datang dari networking ya. Jadi kalau mau dilatih itu sih. Berarti berlaku kebalikan Mas ya. Tiba-tiba tip-tip nyari senior engineer. Iya, terus ada Zikro gitu ya, Zikro mau kesini enggak? Nah, itu Iya. benar sih, makanya Zikro ini jadi apa ya, jadi model sebenarnya nih buat dicontoh. Oke. Eh, ini ada yang nanya lagi nih Mas. Oh, ini tentang LinkedIn. Nah, ini tentang LinkedIn ada kaitannya sama tentang tadi komunikasi. Kalau nulis, Mas Panji gimana? Jadi penunjang nggak? Nulis sesuatu gitu. Apakah bisa jadi lebih lirik di pasar? Em, Mungkin ini kali ya. Jadi ini kan ini agak dilema sih. Eh, apakah ada lebih di lirik mungkin chance untuk dulu screening CV-nya at least ada gitu ya. Tapi apakah menaikkan probabilitas di hire? Jawabannya belum tentu sih. Itu Hmm. sih. Cuman mm, sesuatu yang menarik untuk dicoba gitu. Istilahnya social climber lah ya. Jadi kita nge-climb Hmm. sosial kan. Dan ini bukan bukan negatif juga ya. Karena kan itu membuat orang lain aware, oh ini ada si Zikrul, oh ada si Panji gitu. At Tapi least apakah efektif untuk menaikkan chance di hire? Enggak juga. Jadi perlu aware itu juga ya. menarik menarik. Jadi at least dilirik, tapi kalau masalah di hire ya tetap technical competencies tadi ya. Betul. Iya ya. Tiba-tiba kalau aku sering update status gitu, ya belum tentu keterima juga kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini kita Kecuali kayak yang tadi sih yang kayak komunitas ya. Kayak misalnya memang aktif di komunitas terus jadi apa ya misalnya, jadi ketuanya lah gitu ya misalnya, atau jadi koordinatornya, atau mungkin misalnya ikutan kayak kayak Google Developer Group gitu kan, terus tiba-tiba jadi GDG expert gitu. Nah, itu bisa itu buat naikin chance di hire. BTW Tapi aku kalau hanya ah, hmm? sekalian konsultasi deh ini eh, sebelum sistem desain nanti kan sistem desain masih bulan depan ya tanggal 24. Aku tuh ada rencana buat kelas produk produk engineering gitu Mas. Kalau product engineering things gitu maksudnya pengetahuan tentang produk engineer itu berpengaruh nggak ya tentang ibaratnya untuk getting hired atau lebih ke performa di internal perusahaan sekarang ya? Kalau kita pelajarin kayak product engineer terus impact Itu misalnya yang dibahas apa Mas Ikram? Kalau produk trainer itu. product engineer kayak gimana ownership produk terus gimana impact ke produk. Jadi apa yang kita lakukan tuh kita cari eh, yang impactnya tuh bakal kayak tadi lebih benar sih kayaknya lebih untuk bertahan di dalam sih. Jadi buat sesuatu yang kita utamakan tuh impactnya dulu sehingga ya tadi berasa di perusahaannya bisa bantu perusahaannya sehingga kita tuh mungkin bisa dibilang pertahankan gitu. Kalau itu bener ya kayaknya bukan untuk getting hired ya. Ada atau ada ya? Ibaratnya impact ke produk sehingga resumenya lebih dilirik gitu. Hmm. Oh ya, coba aku pikirkan ya. Kalau di tempat sekarang pasti akan
berpengaruh ya. Kadang kan sebenarnya kalau kita mau lihat mana sih engineer yang uh, gimana sih caranya kita bisa jadi stand out gitu kan sebagai engineer. Karena engineer by default ya lu dapat kerjaan apa dikerjain dengan sebaik mungkin terus kelar gitu kan. Itu kan ekspektasi paling basic ya. Kalau Hmm. kita naik dikit adalah engineer yang bisa kasih masukan gitu loh. At least masukan sebagai masukannya tuh technical gitu kayak mikirin security-nya gimana, mikirin ke depan scalability-nya gimana, atau mikirin kira-kira ke depan kira-kira bisa kasih opsi apa gitu, ada opsi yang mungkin short term cepat kelar terus bisa dipakai user terus nanti tinggal diiterasiin terus diimprove atau misalnya langsung sekalian ideal gitu tapi akhirnya time to marketnya nggak dapat gitu kan. Dia bisa ngasih opsi-opsi seperti itu secara technical itu kan lebih oke lagi. Terus kalau mau lagi naik lagi adalah lebih ngerti produknya gitu. Misalnya kita lagi bikin produk tertentu terus aware bahwa ada produk-produk yang memang harus kita pikirkan lebih jauh gitu. Misalnya kita lagi mikirin apa contoh yang paling enak ya. Misalnya kita lagi mikirin buat ngirimin WhatsApp gitu. Oh, WhatsApp itu mungkin ada fitur-fitur tertentu yang nggak bisa dilakukan gitu. Misalnya ngecek status, ngecek apakah phone number itu valid apa tidak, gitu, ternyata tidak bisa dilakukan. Nah, hal-hal yang kayak gitu, product knowledge seperti itu bisa diasah juga sih. Jadi lebih ngerti kayak produk itu requirements-nya gimana, yang mau di-solve itu dari produknya apa gitu. Itu bisa naikin value lebih lanjut lagi. Kalau naik lagi berarti tahu dampak dari apa yang dibuat Hmm. gitu kan. Kita bikin produk A, B, C, itu value-nya apa sih gitu kan. Bisa ngasih apa ke perusahaan, bisa ngasih apa ke customer gitu. Nah, nanti ya mungkin lanjutannya kalau ke arah interview, berarti ya ketika kita bikin resume kayak kata Mas Iko tadi kan, biasanya kalau kita bikin resume cuman highlight teknikalnya doang gitu kan. Nah ini jauh lebih baik kalau kita bisa highlight dampak apa yang udah kita buat gitu. Bisa bikin fitur A ternyata naikin revenue 30% gitu misalnya. Bikin bayar technical debt ternyata mengurangi error rate jadi sekian persen misalnya gitu. Nah kayak gitu juga oke sih. Oh, kalau misalnya di pas behavioral interview gitu atau user interview, Hmm. Hmm. itu akan jadi nilai lebih nggak mas? Orang yang yang ibaratnya involve ke produknya gitu, itu bakalan Mas Panji pribadi lah misalnya nge-hire orang, Ya, orang yang ngasih produk tuh bakalan jadi nilai ini nggak? pasti sih. Oh gitu ya. Sih. Terus yang kedua tuh mau ada kelas juga writing skills mas. Eh, un- itu aku ibaratnya kayak bagaimana buat report. Kalau komunikasi selain writing skills, apa yang bisa apa yang bisa diimprove ya dari software engineer, Mas? Cara ngomongnya kah atau apanya? Atau ada teorinya nggak ya? Atau komunikasi secara umum ya teorinya? Nah, menariknya aku beberapa tahun yang lalu itu sempat ikutan kelas komunikasi gitu kan. Tapi lebih tepatnya kelas presentasi sih. Tapi terus di kelas presentasi itu aku belajar dua hal. Jadi satu emang cara berpresentasi gitu ya, kayak bikin presentasi itu yang baik seperti apa. Terus cara bridging dari dari opening, terus akhirnya masuk ke topik itu seperti apa, terus sampai akhirnya ada transisi dari topik misalnya ke topik yang benar-benar berbeda, itu anaknya gimana cara bridgingnya atau transisinya, itu ada tekniknya sendiri. Terus ternyata juga ada teknik untuk berbicara juga gitu, kayak melatih vokal, terus kayak ketika kita bicara, kapan kita harus kasih jeda di antara satu kalimat dengan kalimat lain atau dari satu poin ke poin yang lain gitu. Nah, itu ada tekniknya juga ternyata. Jadi itu sesuatu yang bisa dipelajari juga sih untuk komunikasi In general ya, maksudku nggak ada in yang general. Tapi kan akhirnya tergunakan di keseharian kan. Karena ketika kita seharian misalnya lagi diskusi sama product manager atau misalnya lagi diskusi sama tim, kalau artikulasi presentasi kita baik, itu ketika kita sharing ide kita itu kan jauh lebih stand out kan ketimbang teman-teman yang lain gitu. Dan kadang-kadang yang jadi PR umpama engineer kali ya, karena kita kebanyakan kan introvert ini tuh kadang-kadang tidak terlalu pandai memilih kata-kata ya, karena tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu kadang-kadang penting juga, karena ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kalau ikutin dulu sesinya siapa sih? Sesinya Gogo ya, yang Gogo sempat share tentang ada bikin social capital ya dengan orang lain dan networking gitu kan dalam satu tim. Itu kan dipengaruhi oleh cara kita berbicara juga kan. Ketika kita berbicaranya baik, bisa menyesuaikan dengan lawan bicara kita gitu kan.
itu akan membantu kita buat menambah poin di sosialnya tadi, social capitalnya. Oke. Dari aku kayaknya udah cukup. Dari teman-teman mungkin silakan. Yang paling yang pertama tadi paling paling nendang sih. Yang pertama yang tentang mindset bahwa semuanya ada resiko gitu. Soalnya aku bolak-balik kayak mikir gitu. Mana ya kerjaan yang oh itu Mas. Job security kan pernah sering dibahas tuh, job security. Kayaknya sih terlalu naif sekali sih kalau terlalu ibaratnya kayak benar-benar nyari yang job security 100% gitu. Itu Kayaknya kan ada jawabannya PNS. um, Alternatif BUMN. ya benar. Itu secure tapi mungkin nggak Sama jadi pegawai organik ya. ya, itu secure tapi nggak safe, Mas. Kenapa nggak safe? Eh Financially safe kan? kalau dari aku sih ya gitu lah, PNS. Di record ya? Aduh. Nggak, Nggak bisa di-share nih jadi. ya nggak apa. Oh, nggak safe maksudnya nggak safe buat orang lainnya gitu. Kalau ada aku soalnya orangnya sering ini Mas, sering nggak bisa birokrasi gitu. Ya. Nah, Eh, tapi itu kan juga bisa jadi teknik kan. Kadang kan kita di tempat tertentu mungkin eh susah nih ngomongin kalau diri. Oke teman-teman ada one last question mungkin Tapi silahkan. mungkin gini, Zat, tadi aku mau bilang kita bisa memilih action kita kan, tapi dan kita juga bisa memilih cara kita merespon terhadap sesuatu. Jadi itu salah satu skill juga dan perlu kita develop sih, cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu misalnya kayak ada request, kan sebenarnya bisa kita bilang tidak gitu kan. Nah, cara bilang tidak yang baik itu gimana kan itu ada caranya. Nah itu hal-hal yang harus kita latih sih. Kenapa? Karena ya kita kan mau bikin social capital tadi dengan orang lain gitu kayak kita kan pasti pengen suasana itu selalu apa ya positif itu kayak kita berdebat boleh kita tidak setuju dengan pendapat orang lain itu boleh tapi cara kita berkomunikasi atau mengemukakan si ketidaksetujuan kita itu kan juga ada caranya ya yang baik gitu nah itu juga harus dilatih sih Yes. kadang kan kita either dua hal yang sering terjadi kan either ya udah iyain aja atau menolak dengan cara yang mungkin defensif atau yang ofensif. Nah, padahal kita masih ada cara satu lagi gitu kan, menolak atau tidak setuju dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, itu skill-skill komunikasi sih Ya, dan menarik soft skill yang penting. jadi PNS. Hmm. Oke. Oke, itu Mas ada pertanyaan terakhir dari Mas Aldi. Terakhir Mas, Oke, kalau IM selain teknikal perlu Mas belajar Arif apa ya. lagi ya biar stand out? Selain teknikal ya. eh Hmm. Aku mungkin sempat singgungnya di sesi sebelumnya. Jadi ada dua hal lain selain yang teknikal tadi sempat disebut juga sih. Satu domain knowledge. Nah, domain knowledge ini penting. Jadi kalau teman-teman kerja di suatu tempat ya, jangan hanya pelajari teknikalnya aja, tapi pelajari juga bisnisnya gitu. Misalnya aku lagi kerja sebelum dititip, misalnya aku bekerja kerja di Mekari gitu kan. Mekari ada accounting, ada tax, ada HRIS, ada tentang HR. Terus ada juga tentang CRM. Nanti aku pelajarin gitu, oh accounting itu problemnya seperti ini gitu. Terus biasanya eh, yang dihadapi permasalahannya ABC gitu. Terus HRIS juga biasanya problemnya apa gitu. Nah hal kayak gitu kita perlu pelajari sih dan kita ketahui kenapa ini akan membuat kita bisa stand out sama orang lain gitu. Kan mungkin ada orang lain yang teknikalnya oke-oke aja, tapi mungkin karena domain knowledge-nya dikit, akhirnya yang bisa dikontribusikan juga sedikit gitu. Nah, tapi kalau teman-teman technical knowledge-nya bagus, terus produk knowledge-nya juga oke gitu kan, kayak ngerti produknya nih, uh, cara kerjanya gimana, itu malah bagus banget karena diskusinya bisa fluid dengan diskusinya itu bisa cair dan nyambung gitu dengan produk manajernya atau mungkin tim bisnisnya gitu. Kan nggak di semua tempat selalu ada product manager ya, ada orang yang mungkin langsung ke BA-nya gitu kan, ada orang yang mungkin langsung ke bisnisnya langsung gitu. Nah, jadi product knowledge itu penting. Pun product knowledge itu atau domain knowledge tadi itu bisa bantu buat ketika kita bikin solusi gitu. Ketika kita bikin solusi itu kita ngerti bahwa produknya itu cara kerjanya seperti ini loh. Jadi berarti ada hal-hal yang kita perlu persiapkan juga gitu misalnya. Itu yang apa relate ke product engineering yang sempat bilang tadi berarti Mas ya?
relate. Tapi kalau yang tadi aku bilang lebih spesifik ke domainnya ya. Gitu. di tempat tersebut gitu ya. Mm-mm. Di Kalau tempat atau kalau di tim kita engineer saat biasa itu gitu gitu. Kenapa? bantu juga nggak? Bukan IM gitu maksudnya. Bantu juga, tapi konteksnya menurutku yang bisa dikejar itu adalah ngerti produk yang dibikin itu apa, ngerti bisnisnya itu, cara kerjanya gimana Menarik, gitu. menarik. Oke, kayaknya itu aja teman-teman. Mungkin Mas Panji di acara jam ada acara juga jam 2. Di sini juga udah mau asar di Sumbawa. Ya, cepet banget, Ya bentar lagi sih. nggak Eh, sejam lagi. 1/2 jam lagi. Oh, ya. Asar Sumbawa. Aku juga nggak tahu waktunya. Jam berapa nih? Teman-teman, eh te- oh ya, 15.38. Di sini sekarang jam 3. Aku jam 3. Ini mau jawab tanya terakhir lagi. Wah, ini menarik. Wow. Ada trik tertentu nggak Mas kalau buat nyari kerjaan yang riba atau dikonfirmasi aja ketika interview? Dua-duanya sih. Jadi ya emang perlu dicari tahu perusahaannya kerjaannya ngapain, terus nanti konfirmasi aja Pak ketika di interview. Karena mungkin saat ini perusahaannya sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya. Tapi kan mereka juga lagi develop sesuatu dan mereka punya plan untuk melakukan sesuatu 6 bulan ke depan kan. Nah itu kan nggak mungkin ada kalau kita googling gitu ya. Atau kita cuma tanya mungkin teman-teman yang eh, selevel kita mungkin nggak terlalu tahu gitu bisnis ke depannya gimana. Tapi kalau pas interview biasanya kan itu levelnya udah manajer ke atas gitu kan yang biasanya udah tahu atau dapat kisi-kisi lah ya ke depannya mau ngapain gitu. Dan itu baiknya ditanya juga sih. Betul, betul. Dulu aku jadi ingat pertama kali masuk Segari, Mas. Aku nanyain Segari ada pay letternya nggak? Aku nanyain kayak gitu dulu. Alhamdulillah sampai Hmm. detik ini sih ada. Sekarang Alhamdulillah ada sih. nggak jadi. Kok kalau nggak salah ada jadinya. Cuma eh, udah apa nih manajerku udah tahu ada 2 orang gitu yang nggak mau menyentuh kayak gitu itu selalu di bagian yang lain gitu. Ya tapi itu jadi salah satu concern sih. Masih mayoritas yang aman. Dan nggak apa-apa sih untuk ditanya ketika di interview gitu tuh bukan hal yang tabu gitu buat ditanyakan. Tapi mungkin komunikasinya bisa diarahin ke arah kayak penasaran gitu. Ini nanti company ke depannya gimana gitu ngerjain apa aja. Gitu. Jadi kelihatannya kayak tertarik sekali. Oke, thank you teman-teman. Mungkin dari Mas Panji one apa namanya closing statement seperti biasa. Wah, Ada support segmennya nih. buat Ini. apa bukan social statement deh bahasanya apa ya? Lebih ke pesan lah Mas. Ibaratnya nggak ada yang lain lah buat saya mungkin atau buat Apa kita ya? semua. Ini emang mengutip leadku 15 tahun yang lalu. Jadi dia selalu bilang tidak ada yang abadi di dunia ini katanya, termasuk pekerjaan dan lain-lain. Jadi yang bisa kita lakukan cuman gimana caranya kita bisa survive aja. Betul, betul, betul. Kita ngejar Dan yang abad. jadikan rasa takut itu buat ini sih, buat jadi apa ya, jadi motivasi itu sebenarnya. Jadi bukan takut terus akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, tapi ya takut ya udah next apa yang harus gue lakukan nih supaya bisa meminimalisir resiko atau meminimalisir apa ya damage itu apa ya bahasa Indonesia ya, yang meminimalisir damage lah untuk kita gitu. Kayak oke ini bakalan kalau aku 1 tahun ke depan kena layoff, bisa ada tabungan gak nih gitu. Kalau nggak ada tabungan ya udah berarti mulailah menabung dari sekarang. Jadi gitu lah. Jadi ya Oke, mitigasi ya. Jadi perlu ada plan ke depan gimana untuk kita thank, bisa survive. thank you banget Mas Panji atas wejangannya. Nah, karena tadi Mas Panji bilang tidak ada yang abadi, tapi ada yang abadi yaitu amal kita. Ya, Yes. itu silakan teman-teman berhubung seperti yang sudah dibilang sesi kali ini yang mana alhamdulillah Mas Panji di tengah-tengah waktu istirahatnya mungkin ya. Eh, kita ganggu bentar. Nggak ada nggak ada apa namanya ini free tapi kita bareng-bareng aja buat donasi ke sini nggak perlu kirim bukti kemanapun secara moral aja teman-teman kita di sini eh, buat nyumbang ke kitabisa.com untuk Palestina itu ada silahkan di kolom chat saya kirim juga ke apa namanya ini ke grup nanti buat teman-teman yang belum gabung grup WA-nya Software Engineer Growth nanti aku chat pribadi di LinkedIn kayak ada beberapa teman tadi
Buat yang udah join, tetap aktif aja di setiap kegiatannya. Next tuh mungkin paling dekat kita ngobrol sama Mas Roni, kok nggak salah. Habis itu sama Mas Cak Mulyadi. Cak Mul nih yang kakak tingkatku di ITS angkatan 96. Insya Allah nanti dia jadi arsiteknya apa? Jadi seniornya di Privi. Insya Allah kita ngobrol banyak-banyak lagi di sana. Dan ditunggu aja kelas resminya dari Software New Growth. Semoga kita bisa growth bareng-bareng, bisa grow bareng-bareng. Oke, thank you itu aja buat semuanya. Thank you banget Mas Manji, barakallahu fikum. Semoga Sama-sama. langkah-langkahnya terus diberkahi Allah, dimudahkan. Thank you banget buat teman-teman yang sudah datang semuanya juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.